Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Syafrina Edia Kridatania dari kelas N2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video tutorial tentang cara membuat template laporan tugas akhir menggunakan Microsoft Word. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penyusunan laporan yang baik, rapi, dan juga sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Dengan adanya template ini, diharapkan dapat mempermudah dalam penyusunan laporan akhir secara sistematis dan juga terstruktur. Sebelum kita masuk ke tahap praktik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur umum dalam laporan tugas akhir. Secara umum, laporan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah cover atau halaman judul, selanjutnya ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, selanjutnya adalah ada bab 1 sampai dengan bab 5, lalu ada daftar pustaka, dan yang terakhir adalah lampiran. Masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi dan tujuan tersendiri, sehingga harus disusun secara urut dan juga sistematis. Baik, kita akan mulai praktiknya. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengatur ukuran kertas terlebih dahulu dengan cara mengklik menu layout. Lalu kemudian kita pilih page size. Untuk size yang digunakan, biasanya sering menggunakan kertas berukuran A4. Selanjutnya, kita pilih margin. Kita bisa gunakan normal ataupun disesuaikan dengan kebutuhan. Pengaturan margin ini bertujuan agar dokumen terlihat rapi dan sesuai dengan standar penulisan laporan akhir ilmiah. Selanjutnya adalah kita bisa atur jenis huruf atau font yang kita gunakan. Font yang digunakan adalah Times New Roman dan untuk size yang digunakan ada 12. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi. Biasanya ukuran spasi yang digunakan sesuai standar adalah 1,5. Dengan cara klik line spacing, penggunaan font dan spasi ini bertujuan agar tulisan mudah dibaca dan juga terlihat formal. Lalu, langkah pertama adalah membuat halaman cover. Berikut kita akan membuat halaman cover. Pada halaman ini menuliskan judul laporan dengan huruf kapital dan juga posisi rata di tengah seperti laporan yang terlampir. Kemudian di bawahnya bisa dituliskan identitas penulis seperti nama, NIT, dan juga kelas. Selanjutnya bisa dituliskan nama instansi atau sekolah serta tahun pembuatan laporan. Halaman cover ini berfungsi sebagai identitas utama dari laporan yang kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat halaman. Setelah halaman cover, kita bisa membuat yang namanya dengan kata pengantar. Kita masuk ke kata pengantar. Pada bagian ini berisi ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tujuan penulisan laporan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Di bagian akhir biasanya ditambahkan tempat, tanggal, dan juga nama penulis. Kata pengantar juga bisa berisi halaman pengesahan. Lalu selanjutnya ada halaman pernyataan keaslian untuk mendukung keaslian dari laporan yang kita buat. Ada juga halaman moto dan juga persembahan. Ada prakata, ada abstraksi, lalu ada abstrak. Selanjutnya adalah daftar isi. Setelah adanya prakata dan juga kata pengantar, kita lanjut membuat daftar isi. Caranya dengan mengklik menu reference, lalu kemudian kita pilih table of content, lalu pilih format otomatis. Dengan cara ini kita bisa isi langsung menyesuaikan dengan isi dokumen kita.
Selanjutnya kita bisa menambahkan nomor halaman. Caranya adalah klik insert, lalu kemudian pilih page number. Biasanya pada bagian awal laporan menggunakan angka Romawi seperti yang terlampir, sedangkan pada bagian isi biasanya menggunakan angka normal seperti 1, 2, dan 3. Pengaturan ini bertujuan agar laporan terlihat lebih profesional. Selanjutnya, setelah penyusunan daftar isi, kita lanjutkan dengan penyusunan bab 1 sampai dengan bab 5. Pada bab 1 ini merupakan pendahuluan yang biasanya berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan juga landasan teori seperti deskripsi, pembukaan, dan juga materi-materi awal. Penjelasan-penjelasan utama biasanya dijelaskan pada bab 1 pada pembahasan utama. Selanjutnya, kita akan membahas bab 2. Bab 2 biasanya berisi pembahasan atau teori dari penelitian. Biasanya seperti metode yang digunakan dalam penelitian, laporan yang digunakan, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah ada bab 3. Bab 3 ini berisi tentang pengujian hipotesis, hasil penelitian, serta pembahasan dari materi bab-bab sebelumnya yang dibahas pada bab 1 dan juga bab 2. Dari ringkasan materi bab 1 dan bab 2 nanti akan dikaji ulang ke bab 3 ini melalui pengujian dan juga pembahasan materi dari materi yang sebelumnya. Selanjutnya, pada bab 4 berisi simpulan dan juga saran. Simpulan ini berasal dari hasil pembahasan yang dibahas di bab 3, lalu akan disimpulkan di bab 4 agar memperoleh kesimpulan yang tepat dan juga eh, akhir dari pembahasan materi-materi yang dibahas. Selanjutnya, selain simpulan juga ada saran. Saran ini berisi mengenai tentang kekurangan atau mungkin kelebihan atau mungkin taktik cara cepat kita dalam ringkasan seluruh materi dari bab 1 sampai dengan bab 3. Selanjutnya, yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi tentang sumber-sumber kita dalam mencari laporan dari awal hingga akhir. Biasanya daftar pustaka dilampirkan dalam bentuk link maupun web yang berasal dari kita menggali informasi mengenai pembahasan laporan dari awal hingga akhir. Serta biasanya disertakan judul, penulis, tahun, dan juga buku penerbitannya. Yang terakhir ada lampiran-lampiran. Lampiran ini biasanya melampirkan tentang proses kita selama pembuatan laporan. Sebagai bukti, kita sudah mengerjakan laporan agar lebih lebih detail, kita menambahkan lampiran-lampiran seperti lampiran instrumen penelitian, seperti penambahan bukti hasil dari laporan. Lalu hasil dari laporan biasanya ditambahkan pada lampiran hasil pengujian. Demikian tutorial cara membuat template laporan tugas akhir menggunakan Microsoft Word yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan template sangat membantu dalam menyusun laporan agar lebih rapi, sistematis, dan sesuai dengan standar. Saya berharap tutorial ini dapat bermanfaat dan mempermudah dalam pembuatan laporan tugas akhir. Saya di sini juga masih belajar mengenai penyusunan laporan. Jadi saya mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang dan mungkin kurang baik. Saya juga belajar sambil
menjelaskan, juga sebagai pembelajaran bagi saya untuk membuat laporan ke depannya agar terstruktur dan sesuai dengan sistematis. Karya ilmiah, mungkin apabila dapat ada kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.